Anda kembali bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Kita akan lanjutkan segmen tanya jawab antar calon wakil presiden di segmen ini. Jika sebelumnya kita mulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2 yang bertanya, segmen ini kita akan mulai dengan sebaliknya, yakni calon wakil presiden nomor urut 3 yang akan bertanya kepada cawapres nomor urut 2. Namun kami akan kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat malam hari ini, yakni ekonomi, kerakyatan dan digital, keuangan, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Untuk itu kami undang kembali para calon wakil presiden untuk kembali menempati podium masing-masing. Kita dengarkan pertanyaan dari Cawapres 3 ke Cawapres 2. Sama rule-nya seperti tadi Pak Mahfud. Waktu Anda kami persilahkan. 1 menit, silakan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut in your vision and mission, if the tax ratio is increased to dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. In our opinion, the number is almost impossible. Bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu, if you can increase the tax 10%. ratio, Lalu we can achieve 10%. Anda mau menaikkan pajak. Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. If we want to talk about tax ratio and increasing the tax, penerimaan pajak, these are two different subjects. Saya tadi sudah bilang di I have explained in the previous segment, we will form a state revenue agency under the president. This will ease the coordination with related ministries and institutions. Therefore, the tax general, the Director General of Tax will only focus on the tax and not on revenue. Saya melihat also di Kementerian Keuangan juga sudah digitalization will take aplikasinya masih important pada role. Tahap testing and enrichment. Currently, it's still in the testing and enrichment. We already have core tax system that is already in the pipeline. This will memperbaiki pelayanan pajak. The Misalnya tax sekarang services, nanti ketika sistemnya itu keluar, once the system is released, SPT tahunan, when we report our annual tax report, we don't need to calculate. Tinggal klik, tinggal We only have to click mempermudah. Lalu untuk the masalah pertumbuhan buttons ekonomi, and everything will be solved. Tadi saya bicara masalah hilirisasi, To solve investasi. Economic problem, I have Pak, already talked about downstreaming and digitalization. I have spoken about nickel, but we haven't touched the copper, bioafter. If we really focus on this segment, we can become the king of energy. We have to be serious to ensure the sustainability. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara What is the difference between tax revenue and tax ratio? 23%. What is it about? What are the difference between tax revenue and tax ratio? Kaitannya dengan PDB. Apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% is it 23% from state budget? Karena sekarang aja sudah 82%. Dengan tax ratio sekarang hanya 10,5. The current tax ratio is 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh.
Rakyat you should be sensitif kalau careful pajak dinaikkan. when we talk Karena about kita sudah tax. berkali-kali nawarkan The people tax amnesty, are sensitive juga when we jelas talk hasilnya. about increasing the tax. Kemudian, The tax amnesty is not working. Insentif pajak sudah ditawarkan The oleh tax pemerintah. incentive Tidak ada has yang been mau. offered, Karena diperas-peras juga jadi but the alat people tuduh didn't take di kantor the pajak. offer Oleh sebab itu, because it has been ini used harus jelas. as a 23% dari means apa of selesai. illegally file in the tax office. Masih lanjut, Kita masih lanjut. lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio. What I dan clarified menaikkan before pajak, Pak. Itu is beda. tax ratio Kita- is different from increasing the tax. Kita ini tidak ingin We don't berburu want- di dalam kebun binatang. We don't want to hunt in the Kita zoo. ingin memperluas kebun binatangnya. We want to expand the zoo. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? We will Membuka dunia usaha Plant baru. more trees and we will fatten up NPWP the yang animals. punya This NPWP means ini we baru open up 30%. new Artinya apa? sectors. Kita harus melakukan intensifikasi We dan have to ekstensifikasi. carry out intensification and Saya tahu pasti pada extensification. negative thinking. Tidak, I kita tidak know akan you memberatkan will, UMKM you all have yang negative di bawah thoughts, omsetnya negative thoughts. 500 juta, pajaknya nol. The companies that have Pengen profit modal below 200 juta, 500 million tanpa agunan. will Nggak ada yang memberatkan, Pak. Terima will kasih. have 0%. Baik. Baik. Well, lower than Tenang, that, kita lanjutkan. we'll be able to take Tenang, credit kita without lanjutkan. any. Kali ini saya akan Collateral. mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden nomor urut 3. Bapak Muhaimin Iskandar, waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit. Saya persilakan. Terima kasih Pak Mahfud yang saya hormati. Pemasukan negara itu salah satunya adalah dari kepemilikan lahan yang luas. State revenue comes Banyak from large kepemilikan lahan yang berlebihan. ownership of land. Akumulasi kekayaan hanya di segelintir orang dan selalu menjadi topik yang belum pernah selesai sampai hari Only ini. a group of people Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati have oleh segelintir orang karena akses enjoy kepemilikan juga terbatas. the Pemerataan menjadi kata welfare. yang tidak bermakna. Maka saya ingin pendapat Pak Mahfud, bagaimana mewujudkan keadilan sosial how do you dimulai create social dari justice pemerataan kepemilikan tanah, starting akses from dan lahan. access to land. Karena kalau sampai hari ini begitu, maka tidak akan pernah ada kemampuan rakyat untuk mengakses modal ekonomi. Terima kasih. Because Baik. this will Silakan. allow Pak people Mahfud to untuk menjawab, access waktu Anda untuk menjawab 2 menit. the Kami economy. persilakan Bapak. Caimin, itu diskusi sudah lama. Sejak zaman Bung Karno itu dulu mengeluarkan undang-undang land reform, redistribusi lahan. this Tadi. issue has been Yang sampai discussed sekarang for a long itu tidak time jalan, since the meskipun era of undang-undangnya Presiden masih berlaku. Soekarno. Kenapa? Lagi saya katakan, ini pada aparat, pada kedisiplinan Again, kita, pada penegakan this all hukum come kita. back to the Itu law masalahnya enforcement. sebenarnya. Coba sekarang ini, kalau data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo beberapa According tahun lalu, to the data 1% I heard from Pak menguasai Prabowo, only 75% lahan. and 99% have control on 70% of land. berebut mengelola hanya 20% The rest, lahan sisanya. 90% Memang timpang. of population Oleh sebab itu, have to fight upaya-upaya pemerataan itu on the harus remaining terus land. dilakukan. This is why we need to create equal distribution of Caranya land. tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan. We have Betapa to see the sekarang ini facts banyak on the lahan field. itu diperoleh secara kolusi. Many Yang tidak lands jelas. are Saya pernah acquired dikritik, through Pak, pollution. Kenapa ini pemerintah ini sekarang kok lahannya tidak jelas? Many people Diserahkan have ke orang come semua, to rakyat me tidak asking, kebagian. Saya why tanya, mana daftar is lahan? the Saya minta government ke Kementerian Pertanian. Oh, ini dibuat having tahun control sekian, ini tahun sekian, of ini the tahun land? sekian, tahun sekian. Saya tahu di mana masalahnya dan I siapa check yang on membuat the ini. problems Ini yang and harus see ditertibkan. Apalagi sekarang that it lahan-lahan has ini been tiba-tiba diduduki orang. a continuous Diduduki problem. orang sampai puluhan tahun negara diam aja. Bahkan mau The diberi government ampun. have been Kemarin silent itu, on diberi pengampunan pajak. people Saya bilang ini harus pidana, masuk. doing land Gitu. grabbing. Dia menguasai tanah 22 tahun tidak bayar pajak lalu diberi ampun asal Many mulai people baik-baik kembalikan have seadanya control pajak on dan land bisa. for 22 Saya bilang, years nah sekarang but not paying dia the taxes. ini sudah masuk pidana dan sudah inkrah. Nah We itu have saya to- kira jalan yang keluarnya To itu take kedisiplinan firm kita action menegakkan on aturan. such
Itu saja saya kira people. jawaban yang menurut saya simpel dan tepat, selesai. Baik, silakan Pak Muhaimin untuk memberikan tanggapan dari jawaban Pak Mahfud tadi. Terima kasih. Yang disampaikan Pak Mahfud kurang satu hal saja. What Pak Mahfud said Harus ada is lacking political will, one kemauan politik factor. yang sungguh-sungguh, There is no sekaligus memanfaatkan political will instrumen hukum yang memadai. and Saya ingat debat legal Pilpres instrument. 5 tahun yang lalu 5 years ada ago, komitmen untuk during membagi the lahan dengan presidential menggunakan debate, there is reform dengan istilah there's a menurut discourse waktu to itu kita use istilahkan land dengan, reform. Distribusi At that kepemilikan moment, lahan. the term Sehingga being yang used is ingin land saya distribution. tegaskan dari jawaban Pak Mahfud tadi adalah I want instrumen hukum reaffirm harus dipakai secara optimal, how diikuti do dengan we apply kemauan the dan legal kesungguhan instrument politik, bukan hanya retorika combined politik. with political will Oleh karena of itu the agar government. tanah-tanah yang dikuasai oleh segelintir orang terdistribusi dan rakyat ikut menikmati, terutama untuk lahan-lahan pertanian yang lebih produktif. Terima kasih. Therefore, we need to ensure Silakan langsung ditanggapi a fair Pak Mahfud, waktu Anda. land distribution for the people. Memang begitu kan, dari program yang kami lakukan, kita akan melakukan redistribusi tanah. We will carry out Dulu, land dalam 5 tahun terakhir redistribution. ini, bahkan In the past adakan 5 pembagian years, tanah untuk rakyat agar already merata. Lalu ada sejuta hand sertifikat. out Setahu the saya land to the sejuta people. sertifikat itu memang sudah dibagi. As far as tetapi I know, we untuk already mereka have yang 1 memang million sudah of menempati land tanah certificate itu. to the people. Menempati For the itu people lalu who diberi have sertifikat. occupied the Lahan land. yang lain, Meanwhile, itu belum the dibagi other land terhadap have orang yang belum not punya. been distributed. Nah, itulah yang akan kita kerjakan We will besok carry dalam out rangka redistribusi tanah itu. Itu that. betul Pak Muhaimin, betul 100% bahwa masalahnya political will. Di You antara are political correct will yang that paling it's penting all itu about adalah political penegakan will. hukum. Political will And it untuk all menegakkan comes back hukum. to Itu adalah kuncinya. law Aturannya enforcement. semua sudah ada. Tapi We kemudian already bocor have the reports, di mana-mana, but tidak jalan di mana-mana. it's not Banyak implemented. tanah orang tidak pernah dijual, tiba-tiba dirampas orang lain dan dia tidak berdaya. And sometimes Nah, there itulah are masalahnya. cases Jadi, of land grabbing. Tuntas. That's the Terima issue. kasih. Kita lanjutkan. Tenang. Tenang. Kita lanjutkan. Sekarang adalah waktu untuk cawapres nomor urut 2 bertanya dengan cawapres nomor urut 1. Bapak Gibran Rakabuming Raka, Anda dipersilakan untuk bertanya kepada Bapak Muhaimin Iskandar. Waktu bertanya 1 menit, saya persilakan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus You Muhaimin are the general paham sekali chairman untuk of masalah ini. PKB party, so I Bagaimana know langkah you Gus have Muhaimin untuk good knowledge menaikkan on peringkat this issue. Indonesia How di SGIE. is your strategy to increase Indonesia SGIE. position in Cukup, Bapak? SGIE? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE I don't understand what is SGIE. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE. I have never heard the term SGIE. Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Okay, Otomatis the focus will kita be harus ngerti juga on masalah Sharia development, SGIE. Sharia SGIE itu economy. adalah SGIE is State of Global Economy. Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, We fashion kita. already- Nah, itu yang saya maksud, Gus. We have Dan already included ya mohon our maaf kalau food pertanyaannya and agak sulit ya, Gus. cosmetics Terima kasih. on the Harap top tenang. 10. Mohon I am- kerjasamanya. I apologize Waktu if Anda, the question Pak is a bit Muhaimin, complicated. 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus Indonesia bukan has saja the largest sebagai pasar Muslim ekonomi community in the syariah, world. pasar This pariwisata puts halal, Indonesia pasar as a market perbankan for syariah.
tapi sekaligus Syariah punya potensi banking, menjadi tourism, and pusat also ekonomi syariah food dunia. industry. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting. But we are agar yang still disebut in the low SKI position. ini menjadi We need kita strategies menaikkan to peringkat increase kita. our Ada position. beberapa hal yang bisa kita lakukan. There are Yang pertama, several things to do. Yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan First of all, seluruh perangkat regulasi. The government should agar prepare tumbuh the regulation kembang seluruh industri halal to ensure the termasuk halal industry bagaimana is growing, membantu sertifikasi including secara helping the murah certification bahkan gratis, process terutama bagi UMKM and making it free Habis for the waktunya, kita SMEs. berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita kasih apresiasi yang meriah. Untuk ketiga cawapres malam hari ini yang telah melakukan sesi tanya jawab dan juga saling menanggapi. Sudah ada Baik. 3 fase yang kita lewati, menyampaikan visi dan kemudian Past Harap tenang. 3 program session. kerja, kemudian menjawab pertanyaan First dari is conveying panelis dan the vision, mission, berinteraksi and satu work sama lain. program. Masih ada 1 sesi lagi yang kita The second sisihkan, is memberikan answering the question. pernyataan penutup. The third Tapi itu is nanti interacting kita with the tahan dulu. other Kami akan candidates. kembali Still di have debat one more kedua calon session. wakil presiden pemilu 2024. 2024. We will come back after these messages.